Bila aku fikir balik, oh sebenarnya negara kita pun sama je, tak ada beza. Kau jangan main-main dengan netizen Indo. Kau jangan berani-berani. Diorang kalau ulti, terdiam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini dan salam Pancasila. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa selalu merahmati kita semua. Oke, polemik unggahan video slide dari Intan Nurliana tentang rating kota Jakarta belum usai juga hingga saat ini. Hampir setiap hari reaksi netizen dari dua negara masih berseliweran di dunia maya. Dan ada akun yang mengatasnamakan si Intan kembali membuat cuitannya sebagai reaksi atas komentar-komentar dari netizen Indonesia. Ya, meskipun sudah ada video klarifikasi dari yang bersangkutan yang katanya sudah di take down oleh salah satu aplikasi media sosial, namun netizen dua negara ini masih memberikan reaksinya atas viralnya unggahan dari Intan Nurliana ini. Oke, gue mau ikut komentar terhadap video yang lagi viral ini dari turis Malaysia yang bilang kalau Jakarta itu overrated. So, sebagai orang Indonesia yang pernah tinggal di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, gue lumayan kaget sih karena si adik satu ini seolah-olah nggak pernah ngelihat hal-hal seperti itu di Malaysia atau di Kuala Lumpur. Even you duduk dekat Bukit Bintang, dekat Bangsar ke, dekat apa lagi, KLCC, mana lagi, you pun akan tengok macam-macam tuh. Kedai-kedai jorok pun ada belakang Fahrenheit, Bukit Bintang. You tak percaya? Nih, saya bagi tengok ya. Macam tu lah. Kalau adik ni travel low budget, kita faham karena you adalah student kan. Tapi you tak boleh bilang Jakarta overrated sebab itu tidak menggambarkan Jakarta secara keseluruhan. Budget adik nanti udah banyak, udah jadi orang kaya, okay? Kalau datang ke Jakarta, nanti datangnya ke daerah Senayan, datang ke daerah Kemang, Senopati, SCBD ya. Baru nanti boleh beri review Jakarta overall. Kalau sekarang you belum punya budget banyak and then you travel dekat Jakarta ni and then you visit only mungkin Tanah Abang ke, Tamrin ke, atau Pasar Senen ke, tak faham, you janganlah bilang Jakarta overrated ya. Teman-teman I pun dari Malaysia, dari KL datang Jakarta ni, mereka happy lah karena tempat-tempat yang abang bawa ni tidak yang kumuh-kumuh, tak yang low budget macam tu lah ya. Hari ini saya sedikit mau komentar tentang sesuatu yang tengah viral di TikTok, yaitu orang dari Malaysia yang datang berkunjung atau jalan-jalan ke Indonesia, khususnya itu di Jakarta, terus bagi rating, dia bagi markah 0 dari 10. Nah, jadi karena penilaiannya itu tuh banyak orang Indonesia itu yang merasa tidak puas hati, ya kan? Saya sendiri sih kalau membagi markah itu, saya sebenarnya tuh lebih daripada 11 tahun tinggal di Malaysia, tapi kalau seluruh kota Malaysia itu saya nggak pernah pergi, paling cuman ke Penang, terus di sekitaran Perak gitu, karena kita kebetulan tinggalnya di Perak. Tapi untuk saya bilang tuh, saya membandingkan antara Perak dengan Medan, saya bagi rating sekian dari sekian gitu kan, saya nggak berani lah gitu. Kenapa? Karena walaupun saya kata saya tinggalnya di Perak dan udah jalan-jalan di tempat Perak, tapi nggak keseluruhan Perak juga saya tahu. Jadi untuk membagi markahnya itu saya tak berapa berani. Untuk yang membagi markah ini pun sebenarnya saya tengok dia punya TikTok tuh, dia ada 2 account ya. Cuman yang saya tengok di sini tuh nggak ada efek jerahnya sih bagi dia. Kenapa? Karena sudah banyak kecaman pun dia malah mengarahkan orang untuk melihat YouTube channel dia. Saya sudah minta maaf, tengok di bio. Ini video permintaan maaf saya, jadi dia letak link channel dia gitu. Istilahnya tuh kamu tuh masih lagi mengambil keuntungan dari masalah yang ada gitu. Istilahnya kamu tuh minta maaf saja and then hapus video kami, itu udah selesai kayaknya ceritanya dia. Orang Indonesia ini juga mungkin memang mulutnya itu jahat, tapi kalau kamu udah minta maaf and then kamu hapus videonya itu kayaknya udah selesai. Tapi saya tengok kamu masih lagi mencari keuntungan dari masalah ini, itu tuh nggak baik ya. Saya buat satu perbandingan lah ya. Saya pernah jalan-jalan ke satu tempat di Perak, udah gitu and then saya jalan-jalan juga di satu tempat di Sumatera Utara ini. Kalau untuk bagi saya lah, bagi pandangan saya pribadi, kalau untuk tempat jalan-jalan tuh Indonesia itu bagus sekali.
ya. Bukan berarti di Perak itu saya bilang nggak bagus ya, bagus. Cuman yang kelemahannya kalau di Indonesia ini kebanyakannya, tapi nggak keseluruhannya, saya juga nggak tahu ya. Khususnya tuh di daerah Sumatera Utara ini, karena kan Sumatera Utara itu kan terkenal dengan premanismenya ya. Kemana-mana itu terlalu banyak pungutan liarnya gitu. Misalnya kita mau masuk satu tempat, itu pintu di depan mau masuk simpangnya dulu udah diminta duit. Udah, nanti kita masuk lagi diminta duit lagi. Sampai dalam minta lagi uang parking kira lagi berapa kepala. Belum lagi apa-apa gitu, bilik mandi apa semua tuh kita kena bayar lagi. Gitu. Tapi selama yang ini saya rasakan di Perak lah, saya bilang di Malaysia tuh ini benda-benda macam ini tak ada pungutan liar gitu. Misalnya kalau kamu masuk ke satu, misalnya saya pergi ke Lumut lah, saya bilang kan, ya udah masuk Lumut tuh simpangnya nggak akan bayar, parkir kamu tuh nggak akan bayar, parkir saya lupa, confuse me, bayar, parkir bayar, terus kamar mandinya nggak bayar. Paling ya kalau kamu mau sewa kursi tempat duduk, makan-makanan kayak gitu bayar. Istilah tuh pungutan liarnya itu nggak banyak begitu. Itu namanya kita tuh membandingkan ya kan. Tapi enggak lah saya bilang ratingnya itu di sini itu ratingnya 0, di sana 0, enggak berani saya memberi markah. Seharusnya sih kalau saran saya, kalau misalnya kamu itu lagi satu, ada banyak perbedaan sebenarnya antara Malaysia dengan Indonesia. Contohnya macam restoran yang kamu bilang. Tuh makan di restoran ini tuh banyak ulatnya, kotor ini tuh bla bla bla. Saya rasa kamu bukan makan di restoran lah. Karena ada perbedaan penyebutan restoran antara di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, ya restoran kita bilang tuh udah restoran gitu, besar gitu. Kebanyakan pelayannya juga udah ada uniformnya. Nah, dari pengalaman saya di Malaysia, kita bilang di Indonesia itu macam warung makan, rumah makan gitu. Contoh kalau kayak orang Malaysia tahu kan rumah makan Etek Jaya. Itu udah kategori besar. Kalau di Malaysia itu udah kategori restoran, tahu tak? Pokoknya di sana itu kalau udah kita buat satu kedai makan, rumah makan di rumah gitu kan. Kita buat satu rumah makan gitu, kita sewa satu ruko lah saya bilang, ini kita buat makanan jual nasi apa itu udah restoran Kak Sri, kita udah buat namanya tuh restoran. Tapi kalau di sini tuh enggak. Kalau kita buat macam satu ruko kita sewa, kita jual nasi apa itu cuma rumah makan. Makanya ada perbedaannya. Intinya yang saya tekankan di sini sih sebenarnya, kalau kita pergi ke negara orang, ada benda yang tak elok, benda yang tak cantik kita saksikan, biar itu menjadi rahasia. Dan pengajaran bagi kita lah, pergi ke tempat ini nggak mau lah. Ini tuh kotor begini bla 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 bla, udah gitu. Itu hanya untuk diri kita sendiri gitu. Terus kalau misalkan tuh kita nampak sesuatu yang cantik, oke, next time boleh pergi lagi gitu sih. Nggak harus benda buruk tuh nggak harus semua disebarkan. Karena kalau misalnya kita sebarkan juga, and then ada feedback yang negatif, ya harus terimalah. Guys, korang tahu tak pasal trend yang kalau tak ke negara tu, kita takkan tahu yang tu. Kalau tak ke, macam trend-trend orang pergi travel dekat negara orang lain, lepas tu ceritalah perjalanan, experience semua tu. So nak jadi ceritanya, korang tahu tak, baru-baru ni ada orang Malaysia buat video macam tu tahu, guna trend yang kalau tak ke ni, dia takkan tahu. Okay, disebabkan video tu, dia bukan video sebenarnya, dia macam gambar. Okay, disebabkan trend tu lah senang cerita. Disebabkan trend tu, orang Malaysia dengan orang Indonesia sekarang tengah tak, faham tak, macam wow, tengah bergaduh guys. Sebab apa? Diorang ni macam kutuk negara orang lain. So pada awalnya, mula aku tengok orang Malaysia buat trend ni, aku macam sedikit sebanyak membuatkan aku rasa macam tak apalah, aku skip lah Indonesia. Sebab aku memang bercita-cita nak pergi Indonesia, dan aku tahu ramai subscriber aku pun ada juga sebahagian dia daripada negara Indonesia. So pas aku tengok tu kan, dia macam membuatkan aku rasa macam tak apa kot kalau tak pergi, macam tu. Bila aku fikir balik, sebenarnya negara kita pun sama je, tak ada beza. Kita ni serumpun. So macam aku rasa tak perlu kot untuk korang banding-bandingkan negara mana-mana. Kau pergi negara Indonesia sama je macam negara Malaysia. Aku tak tahulah sebab aku tak pernah pergi. Okay, so aku malah nak cakap banyak. Jom kita tengok video orang yang buat trend ni, yang cakap kalau pergi Indonesia apa experience dia. Lepas tu langsung diulti ya guys, langsung diulti oleh orang Indonesia. So aku rasa macam kelakar. So jom kita tengok
tengok yang experience orang Malaysia pergi Indonesia dulu, okay? Lepas tu kita tengok yang orang Indonesia alti, whatever lah, lawan, counter balik orang Malaysia. So jom kita tengok sama-sama. Go. Okay ni, korang tengok kalau tak ke Jakarta, aku takkan tahu yang ni copyright, so aku takkan letak ni lah. First impression kita orang kotor. Okay, aku macam orang Malaysia pun dekat KL pun banyak je sampah kotor juga guys. Okay. Lepas tu serabut. Wow. Kau betul-betul menguji kesabaran orang Indo ya. Macam mana dia orang boleh makan kat tepi jalan macam ni? Masalahnya, macam mana nak kata, dekat Malaysia pun banyak je gerai-gerai tepi jalan kan. Okay. Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu, padahal nampak elok je kan dalam gambar. Mungkin kau tersalah pergi kedai ke apa kan, sebab dekat Malaysia pun ada je banyak kes macam ni. Kotor semua tu, ada je. Tapi tak tahulah, mungkin dia ni kurang bernasib baik. Nasib malang lah cerita dia kan, pergi dekat kedai macam tu. Another restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor weh. Betul ke? Aku macam betul ke? Tapi Grab driver dia orang ramah. Oh, pandai kau nak ambil hati je. Kau dah kotor-kotor, kau fake. Jalan jam teruk daripada KL. Hari kedua kita orang rasa nak balik time tu juga. Aku pergi Thailand pun jam je. Sama je. Tak ada negara yang aku rasa tak jam. Semua kalau banyak kereta kat dalam negara dia tu memang jam weh. Tapi nasib hotel Aibu lawa murah, tapi sekitar hotel lorong tu kotor ya amat, tikus besar. Tikus besar kucing. Aku kalau sebut bab tikus ni aku tak boleh lah. Tak boleh. Tamrin City overrated bagi aku. Tak kena test kita orang langsung. Mungkin test kau. Sekian 4 hari 3 malam yang best hotel dengan naik flight je. Makan 0/10. Mak ai. Teruk betul korek. Tempat visit 3/10. Shopping 0/10. Kita orang tak ada beli apa pun bawa balik. Beli oleh-oleh kopi je dekat duty free airport untuk family terdekat. Kau ni betul-betul ke kau saja nak menaikkan kemarahan orang Indo? Kau jangan main-main dengan netizen Indo. Kau jangan berani-berani. Dia orang kalau ulti, diam kita. Okay, so mungkin ni pengalaman teruk lah dekat dia kan. Dia kurang bernasib baik ke apa kan. Okay, kalau kita baca komen, dia cakap you datang pun nak stay hotel murah. Patutlah macam tu. Bila you nak bagus, you datang stay 5-star hotel sih. You kena pusing-pusing Tamrin Sudirman. Bila tak ada wang tak patut datang hari. Ambil kau kena marah. Masuklah ke rumah orang lain dalam keadaan buta dan keluar dalam keadaan bisu. Hormati negara lain. Ini aku sokong 100%. Betul weh. Kalau kau rasa macam negara tu tak kena dengan test kau, aku rasa better kau senyap je. Kau janganlah pengaruh orang lain. Daripada macam orang macam aku nak pergi Jakarta, pergi negara Indonesia, dia macam membantukan ni aku. Please tolong jangan nak spoil. Macam kau tengok cerita, aku dah tahu cerita tu macam tak kena dengan test kau, tapi kau pergi bagi review, membuatkan orang lain tak nak tengok cerita tu. Macam tu. Okay, jom kita. Oke, siapapun kita kalau hendak bepergian ke luar negeri, langkah yang paling awal adalah melakukan survei segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan lokasi tujuan kita. Dan jika sudah berada di negara orang, satu hal yang paling baik adalah tetap menjaga adab, sekalipun lokasi yang kita tuju tidak sesuai ekspektasi. Dan bagi warganet, alangkah eloknya tidak membuat akun-akun palsu yang mengatasnamakan Intan Nur, karena kalau dilihat cukup banyak akun-akun yang mengatasnamakan Intan ini. Hal ini agar tidak menambah runyam dan terus membuat kegaduhan. Dan hal yang paling utama adalah pikirkan dengan akal dan pertimbangkan dengan hati sebelum mengupload sesuatu, apalagi objeknya di negara orang. Apakah membawa dampak baik ataukah buruk, sehingga eksesnya tidak membias kemana-mana dan membuat kegaduhan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.